Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Nurhidayah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap Konsentrasi dan Kesiapan Belajar Siswa di SD Negeri Wangan Dalem 03. Kenapa saya memilih judul ini? Pasti karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik. Nah, saya akan mengupas sedikit secara singkat judul latar belakang saya hari ini. Dalam latar belakang ini ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu sendiri kegiatan utama dalam dunia pendidikan di sekolah, sedangkan penentuan keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri ada banyak faktor, termasuknya lingkungan belajar, konsentrasi belajar, dan kesiapan belajar siswa itu bisa mempengaruhi proses keberhasilan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini ada siswa kurang berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada kurangnya kesiapan belajar siswa. Nah, dalam SD Negeri Wangan Dalem 03 ini, siswanya kurang berkonsentrasi selama proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya kesiapan belajar siswa sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya ada batasan masalah. Ada 3 faktor yang berhubungan dengan lingkungan belajar siswa, yaitu konsentrasi belajar dan kesiapan belajar siswa di SD Negeri Wangan Dalem 03. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adakah pengaruh lingkungan belajar terhadap konsentrasi belajar siswa di SD Negeri Wangan Dalem 03? Yang kedua, adakah pengaruh kesiapan belajar siswa terhadap konsentrasi belajar siswa di SD Negeri Wangan Dalem 03? Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan belajar terhadap konsentrasi belajar siswa di SD Negeri Wangan Dalem 03. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kesiapan belajar siswa terhadap konsentrasi belajar di SD Negeri Wangan Dalem 03. Nah, yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, guru. Manfaat penelitian untuk guru dapat memberi masukan kepada guru untuk lebih memperhatikan kondisi siswa dan mendorong siswa untuk belajar lebih giat lagi. Yang selanjutnya untuk siswa. Untuk siswa meningkatkan konsentrasi kesiapan siswa dalam belajar sehingga hasil belajar yang diperoleh dapat maksimal. Yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan pengalaman belajar dengan terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori ini dilandasi dengan 3 faktor. Yang pertama, lingkungan belajar, konsentrasi belajar. Yang ketiga, kesiapan belajar siswa. Dalam kajian teori ini ada lingkungan belajar. Lingkungan merupakan suatu tempat yang memiliki banyak faktor fisik maupun non-fisik. Faktor keduanya sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa di sekolah. Lingkungan fisik meliputi dengan kondisi lingkungan rumah. Dengan kondisi kenyamanan ini dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Dengan kondisi lingkungan di dalam kelas, contohnya seperti posisi tempat duduk dan kebersihan di kelas. Selain faktor lingkungan belajar, konsentrasi juga bisa mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Konsentrasi belajar sendiri itu memiliki pengertian suatu kemampuan anak untuk memfokuskan diri terhadap guru dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, ciri-ciri siswa yang dapat berkonsentrasi belajar.
Yang pertama ada konsentrasi perhatian, yang kedua ada sambutan lisan, yang ketiga ada memberikan pernyataan, yang keempat ada menjawab, yang kelima ada sambutan psikomotorik. Selanjutnya ada ciri-ciri siswa yang tidak dapat berkonsentrasi belajar. Yang pertama, merasa bosan. Siswa sudah jenuh dengan proses pembelajaran, ingin beristirahat. Yang kedua, mudah kena rangsangan lingkungan. Nah, dalam konsentrasi belajar ini juga ada dua faktor yang bisa mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu dari individu, dari dalam diri sendiri, seperti minat belajar yang rendah, tekadnya yang kurang bersemangat dalam pembelajaran. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang berasal dari luar individu, seperti tempat belajar yang gaduh, kondisi lingkungan kurang nyaman. Selanjutnya ada daya konsentrasi anak. Pada usia anak 4-6 tahun bisa memahami informasi dari guru. Biasanya daya konsentrasi anak sekitar 10-20 menit bisa memahami informasi dari guru. Adapun indikator konsentrasi belajar. Yang pertama ada memperhatikan setiap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, selalu bersikap aktif dengan bertanya mengenai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kondisi kelas tenang dan tidak gaduh saat menerima materi pelajaran. Selanjutnya ada kesiapan belajar. Dalam kesiapan belajar ini meliputi prinsip-prinsip kesiapan belajar, yang kedua faktor-faktor kesiapan belajar, yang ketiga indikator kesiapan belajar. Nah, yang pertama ada prinsip-prinsip kesiapan belajar. Yang pertama ada semua aspek perkembangan berinteraksi. Yang kedua, kematangan jasmani dan rohani. Yang ketiga, kesiapan belajar untuk kegiatan tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor kesiapan belajar. Yang pertama ada kondisi fisik. Yang kedua ada kondisi mental. Yang ketiga ada kondisi emosional. Yang keempat kebutuhan, dan yang kelima pengetahuan. Dalam indikator kesiapan belajar ada kesehatan jasmani. Yang kedua ada kesehatan mental. Yang ketiga tempat belajar yang menyenangkan. Yang keempat lingkungan belajar yang tenang. Penelitian yang relevan. Yang pertama, saya mengambil judul dari Kalista Restu Imaroh yang berjudul Konsentrasi Belajar Siswa Ditinjau dari Lingkungan Sekolah dan Varian Mengajar Guru Terhadap Mata Pelajaran Akuntansi Kelas 11 IPS SMA Muhammadiyah 1 Klaten tahun ajaran 2018-2019. Yang kedua, saya mengambil dari Nurdin dan Munsir yang berjudul Pengaruh Lingkungan Belajar dan Kesiapan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang ketiga ada Rati Novianti yang berjudul Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Palembang. Yang pertama, kakak berpikir dengan permasalahan, lalu teknik, lalu harapan. Dalam teknik ini berkaitan dengan mencari sumber penelitian yang ada. Hipotesis penelitian yang pertama, terdapat pengaruh lingkungan terhadap konsentrasi belajar siswa di SD Negeri Wangandalam 03. Yang kedua, ada pengaruh kesiapan belajar siswa terhadap konsentrasi belajar siswa di SD Negeri Wangandalam 03. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini di SD Negeri Wangandalam 03 dengan waktu penelitian terhitung selama 4 bulan dari bulan Maret sampai bulan Juni. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini yaitu SDN Wangandalam 03 yang berjumlah 150 siswa. Dan sampel di SD Negeri Wangandalam 03 kelas 2 yang berjumlah 30 siswa.
Desain penelitian ini dengan desain penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ini yaitu pengaruh lingkungan belajar. Variabel terikat ini konsentrasi belajar dan kesiapan belajar. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik pengumpulan data angket dan dokumentasi. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Penelitian ini penelitian kuantitatif. Saya menggunakan instrumen angket tertutup. Tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden mengenai lingkungan belajar terhadap konsentrasi dan kesiapan belajar siswa menurut siswa sebagai responden. Teknik analisis data, teknik analisis deskriptif, uji prasyarat analisis data. Yang ketiga ada uji hipotesis. Sekian presentasi hasil proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.